kurikulum sehingga dia bisa berpindah fase ke fase berikutnya. Seperti itu. Nah, ini sudah pernah kita bahas juga cara perhitungan suhu rata-rata harian. Suhu rata harian itu bisa dihitung dengan tiga cara malah di sini ya. Tiga cara. Yang pertama, suhu maksimum dan suhu minimum. Untuk cara ini kita memang memerlukan data mungkin jam-jaman ya, jam 9, jam 10 dan seterusnya. Yang maksimum dilihat berapa, yang minimum dilihat berapa dibagi 2, salah satu. Kemudian ada yang per jam, kita jumlahkan semua suhunya, jam 7 berapa, jam 8, jam 9, selama 24 jam, kemudian dibagi 24, kita dapatkan suhu rata-rata. Atau cara ketiga, suhu pada pukul 7.30, kemudian suhu pada pukul 13.30, suhu pada pukul 17.30. Yang ini, yang 7.30 dikalikan 2, kemudian yang lainnya dikalikan 1, pembaginya adalah 4, dapat suhu rata-rata. Nah, untuk menghitung thermal unit di sini, kita memerlukan suhu dasar ya, atau TO. Kalau di itu nanti ada kadang-kadang TB istilahnya. Nah, TO ini menjadi pengurang dari suhu rata-rata harian, sehingga kita mendapatkan thermal unit ini. Thermal unit pada hari itu. Nah, thermal unit pada hari sekarang itu adalah akumulasi dari thermal unit dari awal tanam sampai ke hari sekarang yang kita hitung. Jadi, misalkan pada hari ke-7, berarti ini sampai 7. Thermal unit pada hari 1, hari 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya, pada masa panen, nanti kita mendapatkan thermal unitnya sama dengan thermal unit panen. Misalkan tadi di sini, thermal unit panen itu adalah penjumlahan darinya, 760 dengan 500, 1260. Kalau dia dijumlahkan hari-hari tanamnya mencapai 1260, maka dia dikatakan itu sudah mencapai thermal unit panen. Nah, nanti fase itu akan dilihat dari thermal unit ini, akumulasi thermal unit terhadap thermal unit panen. Kalau dia 0, fasenya 0, berarti 0, thermal unitnya masih 0, di sini dibagi dengan total thermal unit panen berapa gitu. Tapi kalau di sini ada nilainya, akumulasinya berapa dibandingkan dengan thermal unit panen, berarti dia fasenya berapa persen atau berapa persen atau berapa mendekati panen ya. Karena pada saat ini fasenya adalah 1, pada saat panen fasenya adalah 1. Seperti itu. Kemudian ada asumsi proses pada model pertumbuhan. Ini kita bisa menelusuri prosesnya. Yang pertama, dalam tanah itu ada tersedia hara, nutrient availability, kemudian ada air, ketersediaan air. Kemudian ada proses yang disebut nutrient uptake, biasanya bersama dengan air akar menarik nutrisi dari tanah dengan menggunakan air. Jadi dia terlarut dalam bentuk ion, ion itu masuk ke dalam air, akar larut dalam air, diambil oleh akar tanaman. Nah, akar tanaman ini masukkan ke dalam silem akar ya, root silem, kemudian ke silem batang, kemudian nanti ketika masuk ke daun itu ada aktivitas fotosintesis. Nah, aktivitas fotosintesis ini mengubah karbon yang diambil oleh stomata, itu karbon yang diambil dari udara, CO2, kemudian menjadikan biomasa. Karbon dirubah menjadi glukosa ya, C6H12O6. Itu dinamakan fotosintet yang akan dialirkan ke organ-organ tanaman ya, menjadi biomasa. Nah, biomasa ini kemudian dialirkan ke akar, ke batang, ke daun, kemudian kalau ada padi, ada biji-bijiannya, dialirkan ke sana. Nah, ini akan berkembang ya, jadi akarnya berkembang, batangnya berkembang, kemudian daunnya berkembang, kemudian bijinya juga ketika masuk masa reproduksi atau masa generatif ya, masa generatif yang berkembang itu bijinya, sedangkan yang organ lainnya tidak berkembang lagi. Jadi fotosintesis pada saat itu diarahkan untuk mengisi grainnya ya, untuk mengisi biji-bijiannya. Nah, dari perkembangan biomasa daun, jadi kalau daun bertambah atau daun biomasanya bertambah, ada kemungkinan luasnya kan juga bertambah ya. Luasnya juga bertambah, lebih lebar atau lebih besar. Nah, itu akan mempengaruhi leaf area index atau indeks luas daun. Nah, besar kecilnya daun atau meningkatnya leaf area index ini akan meningkatkan tangkapan cahaya matahari ya, tangkapan radiasi. Artinya ada radiasi efisiensinya atau intersepsi radiasinya bisa lebih banyak kalau daunnya lebih banyak. Nah, ini akan terjadi saling mempengaruhi di sini ya, interdependensi, sehingga besarnya indeks luas daun atau leaf area index juga akan mempengaruhi intersepsi radiasi dan juga akan mempengaruhi banyak atau tidaknya fotosintet yang dihasilkan atau fotosintesis activity yang menghasilkan fotosintet yang akan meningkatkan biomasa. Jadi ada saling mempengaruhi di sini ya. Nah, ini adalah dasar
asumsi pada proses model pertumbuhan. Nah, kemudian ini yang kita bicarakan tadi, fase. Fase ini ketika awal itu 0, ketika panen itu 1. Nah, jadi akumulasi thermal unit yang ada di sini selama pertumbuhan ini, akumulasi thermal unit yang ada selama pertumbuhan, selama perkembangan tanaman, itu kalau dibagikan dengan thermal unit panen TU4 atau total TU ya, total TU akumulasi di sini itu akan menjadi fase ya. Jadi fase-fase ini dipengaruhi oleh akumulasi thermal unit yang ada sekarang dibandingkan dengan akumulasi thermal unit ketika saat panen butuhnya berapa. Tapi kalau kita pisahkan per periode tanam, misalkan ini adalah periode ST ya, S itu semai dengan tanam. Periode semai dengan tanam kita ngitungnya dari sini, ya berarti kita mulainya ada proses interpolasi ya, 0 sampai 0,25. Jadi nilainya pasti antara 0 sampai 0,25. Kemudian kalau dari periode tanam sampai tunas maksimum itu nilainya 0,25 sampai 0,5. Jadi kita interpolasi di sekitar sini saja. Kalau kita pisahkan bagian-bagian dari periode-periode ini, kita interpolasi di bagian sini, di batas-batas ini ya. Kemudian antara tunas maksimum sampai pembungaan atau antesis itu 0,5 sampai 0,75. Selanjutnya masa pembungaan sampai panen itu 0,75 sampai 1. Jadi kalau kita posisinya ada di sini ya harusnya tidak lebih dari 0,75 dan tidak kurang dari 0,5. Nilainya antara 0,5 sampai 0,75. Jadi nanti rumusnya jangan bingung-bingung, intinya kalau misalkan dia di antara ini ya pasti di antara nilai 0,5 sampai 0,75. Kalau di luar itu berarti dia Anda salah menginterpolasi nanti ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, kemudian nilai S pada fase perkembangan ini seperti yang saya sampaikan barusan. Ketika suhu harian melebihi suhu dasar, nanti kita lihat suhu dasar pada padi berapa, maka akan terjadi penambahan thermal unit. Jadi, tapi kalau tidak melebihi suhu dasar, kan suhu dasarnya 15 derajat ya, atau 17 derajat. Kalau suhu harian itu melebihi 17 derajat, maka akan terjadi pertambahan thermal unit pada selisih antara suhu harian tersebut dengan suhu dasarnya. Tapi kalau dia di bawah suhu dasar, maka tidak akan terjadi penambahan thermal unit dan penambahan fase pada saat itu. Jadi mungkin akan menjelaskan bagaimana tanaman-tanaman yang harusnya ada di dataran rendah, kemudian ketika dibawa ke dataran tinggi yang suhunya relatif lebih dingin, dia akan lama berkembangnya gitu. Mungkin pada suhu hariannya, suhu dasarnya tidak terpenuhi. Jadi mungkin akan lebih lama umurnya ya, lebih lama panennya. Akumulasi thermal unitnya lebih lama. Nah, kemudian jika tiap perubahan fase ditandai dengan nilai S dan akumulasi TU tertentu, maka S1 adalah nilai S pada saat peralihan fase dari periode semai ke tanam dan seterusnya. Jadi ini S1 ini peralihan fase ini semai ke tanam, S2 ini periode dari tanam ke tunas maksimum dan seterusnya. Kemudian penambahan S pada tiap periode dirumuskan sebagai S sebelumnya, S pada hari sebelumnya, kalau ada nilai S pada hari sebelumnya ditambah dengan selisih S pada akhir-akhir ini ya. Misalkan kita mau mencari di sini ya, S pada hari sebelumnya berapa. Kemudian selisih antara 0,5 dan 0,25 itu 0,25. Kemudian ada thermal unit ya, selisih thermal unit di ujung-ujung ini berapa. Karena ini interpolasi ya, interpolasi itu Anda harus mendapatkan nilai antara 0,25 sampai 0,5 kalau disini. Jadi TU2 dikurang TU1 itu thermal unit untuk fase ini dibagi dengan thermal unit sebelumnya. Misalkan ini ya, periode semai tanam, karena dia mulainya antara 0 sampai 0,25, maka di sini 0 di sini, kemudian 0,25 dikali dengan suhu dikurang suhu dasar pada periode 1 ini, periode ST, kemudian dibagi dengan thermal unit 1. Di mana T itu suhu rata-rata harian lebih besar daripada suhu dasar pada periode 1. Tapi kalau dia posisinya di sini 0,25, jadi penambah di sini ada 0,25 di awalnya, sehingga dia nilai S nanti tidak lebih kecil daripada 0,25, dia di atas 0,25. Intinya ini adalah interpolasi, kita harus mencoba memahami proses interpolasi seperti apa ya. Dibagikan total thermal unit pada periode kedua, kemudian dapat nilainya berapa gitu. Dan seterusnya ya. Ini kalau kita pisahkan masing-masing proses,
sebagai suatu interpolasi yang berbeda-beda, interpolasi tersendiri ya. Jadi masing-masing kita hitung dengan rumus yang berbeda-beda. Tapi bisa juga kita menghitung total termalin akumulasi dari awal tanam, bisa dibandingkan dengan termalinir pada saat panen, kita bisa mendapatkan fasenya berapa gitu. Nah, tinggal fase itu sekarang masuk yang mana gitu. Misalkan kita dapat termalinirnya fasenya 0,35. 0,35 berarti antara tanam dan tunas maksimum kita berada pada periode tanam tunas maksimum, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ini adalah informasi mengenai dua varietas, yaitu IR64 dan Ciliwung, di mana suhu dasarnya diketahui 17, baik untuk IR64 maupun Ciliwung. Ini pada setiap periode ya, periode tanam, semai tanam ST 17, tanam tunas maksimum juga 17, tunas maksimum pembungaan antesis 17, pembungaan dan matang sampai matang fisiologis juga 17. Namun thermal unitnya di sini berbeda-beda. Untuk periode ST ini 230. Kalau dia terpenuhi 230, baru dia akan pindah fase ke sini. Tapi kalau tidak, dia akan memperpanjang fase ST ini sampai harinya lebih panjang daripada yang ketika dia terpenuhi. Kemudian di periode TTM 310, kemudian di periode berikutnya 135 dan pembungaan matang fisiologis 305. Jadi thermal unitnya yang dibutuhkan oleh tanaman pada varietas IR64 seperti itu. Agak sedikit berbeda dengan Ciliwung. Ciliwung dia memerlukan thermal unit yang lebih besar pada periode TMA, tunas maksimum sampai antesis atau pembungaan. Dia memerlukan 185 lebih besar daripada IR64. Artinya apa? Artinya pada saat ini kalau misalkan suhunya tinggi, suhunya lebih panas daripada untuk varietas ini, maka dia bisa mencapai ini. Artinya ketika dua varietas itu ditanam pada tempat yang sama dengan suhu yang sama, ini cenderung akan lebih cepat berpindah fase ke fase berikutnya karena dia lebih kecil thermal unitnya. Jadi dia akan cepat panen bisa jadi ya. Ini juga dia untuk pembungaan sampai matang fisiologis dia perlu 355 lebih lama ya, lebih besar thermal unitnya. Dia butuh lebih banyak hari kalau dia ditanam pada tempat yang sama. Tapi kalau ditanam di tempat yang berbeda dan lebih panas, bisa jadi dia umurnya sama karena dia thermal unitnya terpenuhi. Seperti itu. Ini contoh soal ya. Diketahui tanaman padi IR64 pada periode tanam tunas maksimum, nilai suhu dasarnya, base temperaturnya adalah 17 derajat Celcius. Kemudian nilai S pada hari sebelumnya adalah 0,49 ya. Jadi kalau posisinya itu di sekitar sini ya, 0,49. 0,49 itu S pada sebelumnya, pada hari sebelumnya ya. Jadi 0,25 terus jalan 0,49 di sini. Kemudian suhu rata-rata udara harian adalah 30 derajat Celcius. Kemudian hitung nilai S pada hari ini, ketika suhu rata-rata pada hari ini 30 derajat Celcius. Kemudian apakah tanaman akan terjadi perpindahan fase? Nah, caranya dengan menjumlahkan, mengakumulasikan nilai S sebelumnya ke nilai S yang ada sekarang. Nilai S sebelumnya adalah 0,49. S sekarang berapa? S sekarang itu adalah T minus T base 2. Nah, jadi 30 derajat dikurang 17 ya nanti dibagi dengan panjang thermal unit atau besar thermal unit yang dibutuhkan pada periode kedua, yaitu 310 ya. Nih, pada periode kedua dibutuhkan 310. Sehingga diperoleh 0,25 dikali T minus T02, ini 28 kurang 17 dibagi 310 dikali 0,25. 0,25 panjang fasenya ya. Panjang fase ini. 0,5 dikurang 0,25, 0,25 ya. Jadi pengalinya itu 0,25, ini adalah thermal unit pada periode kedua, kemudian ini adalah ini harusnya 30 ya. 28. Ya, harusnya 30 ya. Surat rata hariannya. Nah, kemudian dapatnya 0,5. Ketika 0,5 apa yang terjadi di sini? 0,5 itu dia pada saat perpindahan fase dari tunas maksimum dari tanam ke tunas maksimum. Artinya kalau pertanyaan itu apakah pada tanaman terjadi perpindahan fase dari periode tunas maksimum ke antesis? Tunas maksimum ke antesis salah ya, dari tanam ke tunas maksimum maksudnya ya. Maka pada hari itu terjadi perpindahan fase. Pada hari itu dikatakan terjadi perpindahan fase.
Sampai di sini ada yang mau bertanya mengenai konsep fase dan thermal unit? Tidak ada ya, oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah sebenarnya ini konsep general secara umum tadi ya. Bagaimana penambahan biomasa, kemudian bagaimana penambahan indeks luas daun dan kemudian intersepsi radiasi. Nah, ini adalah model yang agak detail ya, didetailkan dari konsep umum tadi. Jadi dari sini kita lihat ada radiasi ya, radiasi ditangkap oleh diterima oleh tanaman, radiasi di atas kanopi tanaman. Kemudian dengan adanya luas daun, karena adanya daun, radiasi itu diintersepsi oleh tanaman, ditangkap oleh daun-daun tanaman. Kemudian menjadilah proses fotosintesis karena ditangkap oleh daun. Fotosintesis tersebut kita menggunakan sebuah angka, yaitu efisiensi konversi radiasi ke biomasa. Jadi kita anggap setiap megajoule radiasi yang diintersepsi itu akan diolah menjadi atau dikonversi menjadi biomasa tertentu dengan satuan bisa gram, bisa kilogram, dan itu akan menjadi total penambahan biomasa tanaman pada hari itu. Nah, dengan mengalihkan konversi radiasi dengan radiasi yang diintersepsi, kita akan mendapatkan biomasa. Selanjutnya, biomasa ini akan dialirkan atau fotosintesis akan dialirkan ke masing-masing organ. Ini bisa daun, kemudian bisa batang, kemudian bisa akar, dan bisa lagi nanti ini kurang satu ada grain ya, grain atau biji-bijian. Nah, ketika dia dialirkan ke daun, maka biomasa daun bertambah, artinya luas daun juga kemungkinan besar logikanya akan bertambah. Logikanya luas daun yang bertambah ini akan meningkatkan LAI. Kemudian ada SLA ya, specific leaf area, karena ada konversi dari berat ke luas daun. Jadi berapa luas daun per gram itu berapa gitu, atau berapa gram per 1 cm persegi luas daun itu bisa dimasukkan ke sini angkanya, sehingga menjadikan berat di sini gram atau kilogram. Kalau areanya besar kilogram ya, mungkin kalau satu tanaman gram itu dikonversi menjadi luas. Nah, luas nanti bisa dikonversi menjadi indeks luas daun dengan dibagikan area tanamnya. Kemudian untuk batang juga sama, dari biomasa yang dihasilkan oleh fotosintesis tadi dialirkan ke batang. Kemudian untuk akar juga sama, untuk biji juga sama nanti ya. Nah, ini ada fraksi di sini. Kalau dia totalnya 100 katakanlah ya, istilahnya misalnya 100, kalau fraksinya 50% atau 0,5, berarti di sini 100 dikali 0,5 ada 50 masuk sini. Kalau di sini fraksinya 0,25, maka di sini 100 dikali 0,25 ada 25 di sini. Kalau di sini fraksinya 0,25 lagi, ini ada 100, ada dikalikan 0,25 ada 25 di sini. Jadi total dari biomasa yang diproduksi itu atau yang dikonversikan dari proses fotosintesis dan konversi radiasi ke biomasa itu dibagi-bagi menjadi beberapa fraksi yang artinya alirannya berapa banyak yang ada di daun, batang, akar, dan grain ya. Itu ada fraksi di sini. Nah, fraksi ini nanti kita lihat di slide-slide akhir akan tergantung dari fasenya pada fase apa gitu. Nanti ada rumusnya lagi fraksinya. Tapi untuk awal mungkin kita bisa perkirakan atau kita kira-kira ya fraksinya berapa gitu. Nanti kalau di contoh soal ada contohnya ya, ada konsepnya. Nah, ini persamaan yang dimasukkan dari diagram ini, dari diagram stock and flow ini ya, yang sudah kalian pelajari. Ini ada rumus-rumusnya. Jadi kalau kira radiasi ini adalah QS, maka masuk ke sini Q intercept itu 1 dikurang tau. Tau ini adalah koefisien transmisivitas, koefisien tangkapan ya, karena ada cahaya yang matahari yang ditangkap berapa itu dimasukkan ke dalam nilai tau. Jadi rumusnya adalah eksponensial dari K itu koefisien pemadaman dan leaf area index. Dan kita juga bisa membalik rumus ini sehingga kalau kita bisa dapat koefisien transmisivitas atau koefisien tangkapan, kita bisa mencari nilai LAI. Ini bisa kita cari dengan membagi nilai yang diteruskan, yang ditransmisikan, nilai radiasi di bawah kanopi dibagi dengan nilai radiasi di atas kanopi ya, yang datang berapa, yang diteruskan berapa, itu adalah yang ditangkap berapa. Nah, setelah kita nilai ini, kita
bisa mencari LI kalau mau dibalik ya. Tapi ini kalau asumsinya kita sudah mengetahui nilai K, nilai LI-nya kita sudah tahu, maka kita mendapatkan koefisien transmisivitasnya berapa. Ini koefisien intersepsi ya, koefisien intersepsi ya. Ya transmisivitas ini, mohon maaf. Transmisivitas atau cahaya atau radiasi yang diteruskan oleh kanopi tanaman. Kemudian kalau ini adalah nilai radiasi yang diteruskan, maka 1 minus tau ini adalah radiasi yang ditangkap oleh kanopi tanaman. Nah, radiasi yang ditangkap oleh kanopi tanaman itulah yang akan menjadi radiasi intersepsi, karena dikalikan dengan radiasi yang di atas kanopi tadi ya. Nah, radiasi intersepsi akan dikonversi menjadi penambahan biomasa pada hari itu. Jadi kalau resolusi kita per hari ya, per hari. Jika 1 hari kita dapat radiasi intersepsi berapa, dikalikan dengan efisiensi konversi, kemudian kita dapat penambahan biomasa pada hari itu. Nah, kemudian dari total biomasa yang kita dapatkan ini, kalau kita kalikan dengan fraksinya, maka dia akan menjadi aliran biomasa ke organ-organ tertentu. Kalau ini X ini adalah organnya, misalkan leaf, daun, fraksi daun berapa, kalau ini batang, kalau ini batang, kemudian fraksi batang berapa, kalau ini akar, fraksi ke akar berapa. Nah, ini adalah aliran biomasa ke masing-masing organ. Itu masih dikurangi dengan koefisien respirasi dan dan respirasi pemeliharaan RM dan respirasi pertumbuhan. Respirasi pemeliharaan dan respirasi pertumbuhan. Karena respirasi itu memakan energi ya, memerlukan energi, sehingga nanti biomasa yang harusnya menjadi tumpukan atau akumulasi biomasa terolah tidak menjadi biomasa. Jadi dia mengurangi proses pembentukan biomasa. Jadi mengurangi sedikit proses pembentukan biomasa. Ini adalah rumus-rumusnya di sini sudah ada ya, sudah ada di sini, tapi juga bisa dibaca di sini. 1 minus tau dari radiasi, kemudian ini tau ini rumusnya LI, itu adalah koefisien pemadaman, rata-rata 0,5 bisa 0,7 bisa 0,4, jadi tergantung. Untuk kita bisa lihat frekuensinya ya. Kemudian ini alokasi biomasa tadi sudah ditulis di sini ya, alokasi biomasa. Kemudian masing-masing ada satuannya. Jadi nanti disamakan satuannya ya. Kalau ini satuannya dalam kilogram, nanti ini harusnya kilogram juga. Nah, ini juga RG dan ini kilogram per hektar per hari berapa gitu. Jadi nanti satuannya, karena ini persamaan yang persamaan yang kalau di persamaan itu kan satuan di kanan dan satuan di kiri harus sama ya. Satuan di kanan di kiri harus sama gitu. Bukan persamaan empirik. Kalau persamaan empirik yang dari misalkan analisis dimensi itu bisa jadi satuannya tidak sama, jadi Kelvin dikalikan apa total nanti jadi apa gitu. Tapi ini analisis satuan harus menggunakan satuan yang sama. Jadi kalau kita ketemunya di sini kilogram per hektar per hari respirasi pemeliharaan, maka nanti perkaliannya di sini akan menjadikan di sini kilogram juga gitu. Seperti itu ya. Kalau ini DW-nya kan kilogram per hari ya, karena kita resolusinya per hari. Kilogram per hari, kilogram per hektar per hari. Terus ini kalau satuannya semuanya hektar, ya kilogram per hektar per hari. Nanti satuan di sini kilogram per hektar per hari berapa gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada nilai di sini efisiensi konversi radiasi ke biomasa sebesar 0,0014 kg per megajoule. Artinya apa? Setiap megajoule yang diserap oleh daun, diintersepsi oleh daun akan menjadi biomasa sebesar 0,0014 kg atau kilogram hektagram 1,4 gram. Jadi setiap megajoule, 1 megajoule energi yang diserap oleh daun atau diintersepsi oleh tanaman untuk fotosintesis akan menjadi biomasa sebesar 1,4 gram. Kira-kira begitu. Nah, kemudian karena di sini ada DW ya, DW itu hari itu ya, pada hari itu katakanlah ya. W yang ada pada hari itu. Maka setiap hari kita akumulasikan. Hari ini penambahan DW itu penambahan W berapa, penambahan biomasa berapa. Kemudian besoknya penambahan biomasanya berapa lagi. Jadi akumulasi dari yang sudah ada pada hari sebelumnya ditambahkan dengan penambahan biomasa pada hari ini menjadi akumulasi biomasa. Maka kita tuliskan di sini akumulasi biomasa pada hari ini sama dengan katakanlah ini hari sekarang ya J+1 adalah
akumulasi biomasa pada saat kemarin ditambahkan penambahan biomasa yang terjadi pada hari ini. Jadi akumulasinya dari sini kita DW kita bisa dapatkan W nanti ya. W. Jadi DW ini penambahan pada hari itu. Kemudian untuk mendapatkan akumulasinya pada hari itu kita jumlahkan terus dari hari pertama sampai seterusnya. Ini contoh soal ya. Pada suatu hari cerah diketahui radiasi di atas tabik tanaman sebesar 25 megajoule per meter persegi. Jadi 1 meter persegi lahan itu menerima radiasi sebesar 25 megajoule matahari ya, radiasi matahari. Jadi satu paket energinya itu satuannya adalah megajoule. Efisiensi konversi radiasi adalah 0,0014 kg per megajoule. Jadi setiap megajoule yang diterima akan dikonversi menjadi 1,4 gram atau 0,0014 kg biomasa. Kemudian koefisien pemadaman K bernilai 0,45, leaf area index pada saat itu 3,5. Jika diasumsikan respirasi pemeliharaan dan respirasi pertumbuhan bernilai 0, hitunglah berapa pertambahan biomasa tanaman yang mungkin terjadi pada hari itu. Nah, kita gunakan rumus ini ya. Yang ditanyakan adalah ini ya. Kita lihat nilai di sini sudah ada, K-nya ada, LAI-nya sudah ada. Kita mendapatkan tau ya, atau koefisien transmisivitas cahaya radiasi atau radiasi matahari. Kemudian dari Q radiasinya kita sudah dapat, kita kalikan dengan 1 minus tau, kita dapat radiasi yang terintersepsi. Nah, ini kita dapat K 0,45 dikali 3,5 LAI-nya. Kita dapatkan transmisivitas radiasi kanopi tersebut, artinya ketika ada radiasi yang jatuh di atas kanopi, di bawah kanopinya dia akan tersisa 21% dari besar radiasi yang ada sebelumnya gitu. Jadi sekitar 0, berapa nih? 0,79-nya akan diserap oleh daun atau diintersepsi oleh daun. Artinya di sini 1 minus 0,21. Nah, ini yang diintersepsi oleh daun dikali dengan Q radiasi yang ada di atas kanopi tersebut 25 megajoule, dapatnya radiasi yang diintersepsi oleh daun adalah sebesar 19,75 megajoule. Jadi 19,75 megajoule itu yang akan dikonversi menjadi berapa besar biomasanya. Nah, dengan mengalihkan efisiensi konversi radiasi atau epsilon ini. 0,0014 kg per megajoule, ini perhatikan satuannya, kalau tulis satuannya di bawah ya kalau mau mengkonfirmasi. Di sini kilogram per megajoule, di sini megajoule. Megajoule-nya kan bisa dicoret, artinya penambahan biomasanya dalam satuan kilogram. Jadi 0,028 kg yang ditambahkan pada hari itu atau sebesar 28 gram. Jadi penambahan biomasa tanaman pada hari itu adalah sebesar 28 gram. Nah, itu cara untuk menghitung penambahan biomasa pada hari itu ya. Tapi kalau kita menghitung dari awal tanam, dari semai, kemudian dan seterusnya, itu akan ada akumulasi ya. Jadi kita tambahkan terus dari hari pertama sampai hari sekarang pada saat hitung, kita mendapatkan biomasa total yang sudah ada sejak awal tanam itu berapa penambahannya. Nah, ini kita hanya mencari untuk DW ya, untuk penambahan pada hari itu ya. Mungkin di buku teks simbolnya mungkin beda lagi, BB atau apa gitu. Tapi untuk lebih gampang kita gunakan simbol DW. Nah, sudah dipahami ya kira-kira ya maksud dari model pertumbuhan, submodel pertumbuhan ya. Kemudian kita lanjut sedikit. Dari penambahan biomasa harian di slide sebelumnya, kita dapatkan penambahan total biomasa pada hari itu ya. Dari penambahan biomasa harian di slide sebelumnya diketahui fraksi yang ke akar, fraksi yang ke batang, dan fraksi yang ke daun masing-masing 0,3, 0,5, dan 0,2. Nah, pada fase vegetatif, fraksi untuk biji atau untuk grain itu dianggap bernilai 0. Jadi fraksi yang ke biji, jadi pada fase generatif ya ke akar, ke batang, ke daun. Tapi kalau ketika masuk generatif, dia nilainya 0. Belum vegetatif nilainya 0, belum ada perkembangan atau pertumbuhan atau perkembangan biomasa biji ya. Tapi ketika masuk generatif ada pengisian bulir, maka dia alokasinya akan dialokasikan ke biji semua penambahan. Jadi hasil fotosintesnya akan dialokasikan untuk penambahan biomasa pada biji. Nah, hitung alokasi penambahan biomasa ke masing-masing organ. Asumsinya masih misalnya walaupun kenyataannya harusnya ada nilainya. Koefisien respirasi pemeliharaan dan pertumbuhan itu bernilai 0 nih, masih asumsi ya. Ya, kita kembali ke persamaan yang ini. Kita dapatkan DW tadi ya.
penambahan biomasa pada hari itu, kemudian alokasinya berapa ke masing-masing daun, batang, akar, masing-masing berapa alokasinya. Kemudian nilainya tadi sudah ada, kita kalikan saja, karena asumsi yang lainnya 0. Kalau fraksi ke akar itu 0,3, berarti 0,3 dikali dengan, tadi penambahan biomasa di sini kan hasilnya 28 ya, kali 28, 8,4 gram. Jadi dari 28 gram yang ditambahkan biomasa pada hari itu akan dialokasikan ke akar sebesar 8,4 gram. Kemudian untuk fraksi batang itu 0,5. 0,5 dikali 28, 14. Begitu juga dengan daun, 0,2 dikali 28 itu 5,6 gram. Jadi masing-masing alokasi biomasa ke organ-organ tanaman bisa diketahui dengan kita mengetahui fraksi ke akar, ke batang, ke daun ya masing-masing. Nah ini kelihatannya pada fase vegetatif ya, vegetatif bukan generatif. Jadi alokasi biomasa atau fraksi alokasi biomasa ke biji atau ke bulir itu tidak ada atau bernilai 0. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, belum ya. Kita lanjut sedikit lagi. Nah sekarang kita memperhitungkan ada respirasi pertumbuhan dan respirasi pemeliharaan. Respirasi pemeliharaan kita rumuskan dengan Km dikali dengan Q10. Q10 kita bisa hitung dari suhu rata-rata harian, udara harian, 2 dipangkat T-20 dibagi 10 ya, gampang kita hitungnya. Kalau asal ada input 1 ya, suhu udara, kita bisa menghitung Q10. Kemudian KM itu koefisien respirasi pemeliharaan, misalkan 0,13. Ini mungkin nilainya kita bisa cari di literatur ya. Literatur padi berapa dan seterusnya. Kemudian WX ini adalah akumulasi itu pertambahan ya. Nah, sepertinya akumulasi atau pertambahan biomasa pada masa organ ya, hasil perhitungan pada hari sebelumnya, akumulasi biomasa. Nah, dengan itu respirasi pemeliharaan. Bagaimana dengan respirasi pertumbuhan? Ini ada koefisien respirasi pertumbuhan, misalkan 0,0108 misalnya. Ini ada fraksi biomasa ke organ tersebut, dikali dengan total biomasa yang ditambahkan pada hari tersebut. Ini yang kedua ini adalah alokasi biomasa ke organ X ini ya, ke organ X. Nah, nanti ini akan menjadi, kalau sudah dihitung, akan menjadi pengurang nilai alokasi biomasa ini. Alokasi biomasa dikurang RG dikurang RM. Jadi kalau diketahui angka-angka ini, kita bisa menghitung lengkap, tidak hanya kalau kita asumsikan sama dengan 0, tapi kita berikan nilai lengkap pada setiap komponen dalam persamaan ini. Nah, ini contoh ya. Diketahui KM 0,13, KG 0,0108. Suhu udara bernilai 27 derajat Celcius. Biomasa akar pada hari sebelumnya, ini ceritanya akar ya, adalah 10 gram. Lalu batang 12 gram dan daun 4 gram. Hitunglah respirasi pemeliharaan dan respirasi pertumbuhan. Kita bisa hitung ini ya. Q10-nya 2 pangkat T-20, 2 pangkat ini 27 ya suhunya, 1,62 dapat. Kemudian kita menghitung respirasi pemeliharaan, KM-nya diketahui 0,13 dikali 1,62 dikali berat akar 10 gram. Jadi kita dapatkan RM-nya 0,13. 0,13 ini dikali 1,62 dikali 10 sama dengan 2,106 gram. Jadi RM-nya 2,1. RG-nya kita hitung juga. KG-nya 0,0108. Fraksi ke akarnya mana tadi? 0,3. Oh, di sini ya, di soal sebelumnya ya. Fraksi ke akarnya 0,3. Kemudian penambahan biomasanya untuk akar 28. Dapatnya 0,09 gram. Jadi dengan memperhitungkan RM dan RG atau koefisien respirasi pemeliharaan dan pertumbuhan, maka total biomasa yang ada itu dikurangkan dengan RM dan RG. Jadi 0,3 dikali 28 dikurang 2,106 dikurang 0,09 dapatnya 62 gram. Jadi total biomasa yang aktual yang sebenarnya timbul dari proses fotosintesis tersebut setelah dikurangkan dengan proses pemeliharaan dan pernapasan atau respirasi itu 6,2 gram. Tidak kalau tadi untuk akar ini ya, kalau tadi akarnya
8,4 gram. Tapi karena ada proses respirasi, jadi dia 6,2 gram. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang harus diketahui juga, ada yang dinamakan biomasa potensial. Potensial yang kita sudah bicarakan sebelumnya adalah biomasa potensial, yang potensial terjadi pada hari itu. Tapi dia bisa lebih kecil. Artinya apa? Kalau di airnya tidak cukup, atau terjadi kekeringan, tanahnya tidak banyak mengandung air sehingga dia penyerapan airnya sedikit, proses fotosintesnya tidak terjadi sempurna, maka dia akan lebih kecil biomasanya daripada yang potensial sudah kita hitung sebelumnya. Nah, ini adalah penambahan faktor ketersediaan air pada rumus DW. Jadi kalau tadi ada DW di sini ya, nah di sini ada DW kan, ada penambahan faktor ketersediaan air. Jadi di sini nanti akan ada submodel neraca air, apakah airnya cukup atau tidak, faktor ketersediaan airnya berapa dimasukkan di rumus ini, sehingga nanti dia akan bisa bernilai 1 kalau airnya cukup, kalau kurang dari itu berarti dia biomasanya tidak sebesar ketika dia airnya cukup. Nah, kalau untuk menghitung di buku atau di pertemuan sebelumnya, bisa digunakan hantaran stomata ya, stomatal resistance. Jadi buka tutup stomata itu dia akan memberikan hantaran terhadap pertukaran gas. Kalau stomatanya terbuka besar, akan gampang terjadi pertukaran gas CO2 masuk ke dalam stomata. Tapi kalau stomatanya bukanya kecil, maka dia akan susah untuk mengambil gas dari udara masuk ke stomata. Artinya apa? Besar kecilnya jumlah CO2 yang masuk ke dalam stomata itu akan mempengaruhi glukosa yang timbul dari proses fotosintesis tersebut. Sehingga nanti kalau dia bukaannya sama dengan bukaan maksimum, bukaan stomatanya maksimum, kalau bukaan aktualnya sama dengan maksimum, maka nilai FV-nya 1. Artinya biomasa potensial yang muncul dari proses tersebut. Tapi kalau dia lebih kecil bukaan aktualnya daripada bukaan yang seharusnya, bukan maksimumnya, maka dia FV-nya kurang dari 1, sehingga dia akan mengurangi biomasa potensial. Terjadilah biomasa aktual yang terjadi. Nah, untuk ini apa kita namanya? Psi ya, Psi M ya, bukaan biomasa, bukaan stomata maksimum kita bisa hitung dengan rumus ini, Denmet and Miller ini tahun 76, dengan faktor yang inputnya adalah radiasi net. Radiasi net kita sudah tahu kemarin ya, radiasi net itu radiasi yang diterima oleh permukaan ya, yang tidak dipantulkan, radiasi net yang diterima. Nah, kita dapat ini ada, jadi kita perlu memasukkan faktor ketersediaan air di sini sehingga dia kalau misalnya airnya cukup, misalkan di hidroponik ya, hidroponik itu airnya cukup terus, jadi dia FV-nya ya 1 gitu. Atau Plant Factory ya, di Plant Factory airnya cukup terus karena proses irigasinya terus. Tapi kalau di lahan bisa jadi kekeringan dan seterusnya, akan ada FW yang bisa mengurangi potensi biomasa yang bisa muncul dari proses fotosintesis ini, proses intersepsi cahaya matahari. Nah, kemudian tadi di sini kita sudah melihat dari sini ya, adanya pertambahan organ biomasa daun akan menjadi konversi ke leaf area index atau luas daun dulu ya, sebelum leaf area index ke luas daun dulu. Nah, dari sini ada persamaan penambahan leaf area index atau luas daun ya. Luas daun, kalau indeks kan nanti ada pembagian dengan area tanam. Tapi kalau luas daun, itu ada spesifik leaf area, berapa area per berat daun, misalkan satuannya sentimeter persegi per gram. Berapa sentimeter persegi per gram, jadi setiap gram daun itu kira-kira luasnya berapa. Nah, kalau kita kalikan dengan penambahan biomasa daun, itu akan menjadikan luas daun. Ada penambahan luas daun pada hari itu berapa. Nah, ini kita mendapatkan penambahan luas daun. Tapi ada cara lain untuk mendapatkan nilai LAI, tapi ini akan sangat tergantung dari radiasi yang ada pada saat itu ya. Radiasinya kalau besar atau kecil nanti akan mempengaruhi nilai LAI-nya ya. Kalau ini tadi kita dapatkan koefisien transmissivity itu tau sama dengan E minus K dikali LAI. Kalau kita lenkan dua-duanya, len tau ini, kemudian len E. Kalau len E-nya hilang jadi K biasa, kemudian len tau tetap, kemudian K di sini dipindahkan ke sini, jadi kita mendapatkan LAI sebagai len tau ya, len tau. Jadi kita dapat mencari LAI dari mengukur, nah karena mengukur transmisivitas ini kita ukur saja radiasi di bawah berapa,
kita ukur radiasi di atas berapa, di atas kanopi, kita dapat taunya ya. Dapat taunya itu adalah transmisivitas dari kanopi tersebut berapa. Kalau kita bagikan dengan, kita learn-kan, kita bagikan dengan koefisien pemadaman, kita mendapatkan nilai LAI. Tapi ini akan sangat tergantung dari cahaya. Jadi ada alat yang kalau misalkan hari yang sama, katakanlah hari yang sama, dengan LAI yang sama, satunya cahayanya terang, satunya cahayanya agak redup di cahaya radiasi matahari, nilainya akan berbeda gitu, akan berbeda tapi tidak jauh. Sehingga nanti kita mendapatkan nilai LAI dari perhitungan ini kadang-kadang nilainya fluktuatif. Padahal kurvanya sama, kurvanya itu trennya itu benar dia dari semai ke arah atas itu ke pembungaan itu naik, kemudian menjelang panen turun. Tapi kalau menggunakan cara ini kita ukur langsung itu trennya memang sama, tapi dia fluktuatifnya begini. Padahal tidak mungkin LAI kan turun ya, maksudnya LAI pada harian itu turun gitu. Tapi kalau dalam fase antesis ke panen dia mungkin akan turun sedikit itu seperti itu. Nah ini nilai koefisien pemadaman nanti bisa dicari di literatur berapa, ada yang 0,7, ada yang 0,4 dan seterusnya. Patokannya adalah literatur. Nah ini yang mengenai penambahan luas daun tadi, ada specific leaf area, kita kalikan dengan penambahan biomasa daun, maka kita dapatkan luas daun. Luas daun kalau dibagikan dengan area tanam, didapatkan leaf area index. Leaf area index itu tidak ada satuan ya, indeks. Meter persegi daun per meter persegi tanah gitu ya, lahan gitu. Gitu. Nah kemudian proporsi alokasi biomasa, tadi kita membahas ini ya, fraksi alokasi biomasa ke daun, ke batang, dan ke akar, juga ke biji, ini kurang 1. Nah, nilai ini bisa didekati dengan rumus yang mengandung inputnya berupa fase. Nah, contohnya ini ya. Ketika fase kurang dari 0,75 ini tadi apa? Kalau ini kurang dari pembungaan ya. Sebelum pembungaan, nah 0,75 pembungaan ya. Sebelum pembungaan, fraksi alokasi biomasa ke batang itu bisa dirumuskan sebagai 0,22 tambah 0,9 kali fasenya. Di fase itu kan dari 0 sampai 0,75 itu kan berkembang ya, 0,1, 0,2 dan seterusnya. Jadi fraksi itu dirumuskan seperti ini. Sebagaimana akar juga punya rumusnya sendiri. Jadi fraksi alokasi biomasa ke akar itu dirumuskan dengan memasukkan nilai fase. Jadi kita memerlukan nilai fase di sini untuk mendapatkan alokasinya pada hari itu berapa. Besoknya S-nya mungkin berbeda lagi karena ada penambahan thermal unit, maka kita hitung lagi alokasi biomasa ke akar pada hari besoknya itu berapa. Sedangkan daun ya tinggal, karena ini dijumlahkan 1 ya, fraksinya 1 kan, dikurangi fraksi daun dan fraksi batang. Nah biji, karena dia masanya vegetatif bukan generatif, maka fraksinya tidak ada alokasi biomasa ke biji. Nah tapi dia ketika masuk masa masa 0,75 tadi Pak, setelah pembungaan ya, setelah antesis, fraksi ke batang, akar, dan daun itu 0. Jadi hasil fotosintesis tidak diarahkan atau tidak dialirkan, tidak diberikan ke batang, akar, dan daun, tapi sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan biomasa biji atau grain atau pengisian bulir ya. Nah inilah pada fase inilah yang menentukan produksi ya. Kalau kita padi kita ambil bijinya, produksinya itu yang kita lihat pada fase ini ya, pada fase ini. Jadi kalau fotosintesisnya bagus pada saat itu, alokasi biomasanya semuanya ke biji, maka dia akan menghasilkan produksi yang besar. Tapi kalau dia tidak bagus, suhunya radiasinya tidak banyak dan seterusnya, airnya kurang, maka dia akan menghasilkan produktivitas atau produksi yang tidak besar. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada latihan nih. Diketahui efisiensi konversi radiasi adalah 0,0014 kg per megajoule. Koefisien pemadamannya dianggap sama semua, K 0,45. Biomasa akumulasi pada RX 11 0,3 kg. Bukan biomasa akumulasi ya, biomasa pada RX 11 0,3 kg. LAI pada RX 11 0,7. Istilah sel yang terdapat tanda tanya 2 ini ya. Pada hari ini berapa S-nya sekian, berapa fraksi ke akar, berapa fraksi ke batang, berapa fraksi ke daun. Dari fraksi akar, batang, daun tersebut berapa, karena kita sudah dapatkan radiasinya berapa kan, 30 nih ya, 30 dikali mana tadi, 30 dikali efisiensi konversi,
dapat kilogramnya berapa, berapa fraksi yang ke akar, berapa kilogram ke batang, berapa kilogram. Jadi ada 1, 2, 3, 4 hari di sini. Anda coba hitung caranya di apa untuk yang kelas A ya. Untuk kelas A dikerjakan di kertas folio ya. Kelas A dikerjakan di kertas folio, cara perhitungannya diberikan di sana. Jadi kira-kira itu. Kalau yang ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya. Ya, saya Hendra dari kelas B. Ya. Izin Pak, ini untuk terutama di alokasi biomasa tanaman ini Pak. Ini kan berarti untuk patokannya belum semua tanaman ditelusuri Pak ya. Misalnya berapa di alokasinya berapa yang paling apa ya minimal dan maksimal dan serta yang paling memang apa ya produktivitasnya seperti itu Pak optimal gitu. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Pak ya? Iya terdengar. Oh ya. Bagaimana? Mohon maaf. Iya. Belum semua tanaman ditelusuri maksudnya seperti apa? Maksudnya jadi kan kita kan menghitung tadi Pak ya, menghitung alokasi dan sebagainya tadi. Menghitung semua alokasi biomasa itu kepada organ-organ tanamannya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan yang pertama, apakah ketika di lapangan itu kita untuk penerapannya memungkinkan Pak ya, berarti kita menghitung itu dan tujuannya apa? Maksudnya berarti itu kita perlu menghitung faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tanaman itu Pak ya, yang faktor-faktor lain gitu selain ini gitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, patokan kita apa Pak ya? Maksudnya kan tadi kan misalnya nilainya 5,6 misalnya. Itu patokan optimal dari satu tanaman itu alokasi biomasanya itu dapat apa dia bisa bertumbuh dengan baik begitu. Itu patokannya dari mana Pak ya? Patokan tanaman itu seperti itu Pak. Ya. Saya agak putus-putus dengarnya, tapi ya kira-kira sudah dapat ininya maksudnya. Jadi kalau faktor-faktor produksinya kan utamanya cuaca ya. Cuaca tadi utamanya adalah radiasi matahari. Jadi kalau di lapangan radiasinya tidak besar, siang hari mendung terus gitu, itu kemungkinan logikanya biomasa yang tumbuh atau biomasa yang terkonversi dari radiasi tersebut akan kecil ya. Karena prosesnya kita lihat dari persamaan ini. Jadi kalau di lapangan kita ukur radiasinya, ternyata radiasinya harusnya 25 megajoule per meter persegi ya, kita dapatnya satu hari itu ya, kita dapatnya 19 katakanlah ya, karena mendung terus itu ya. Nah ini kita sudah ancar-ancar nih, dari hasil proses perhitungannya, intersepsinya karena radiasinya kecil ya, intersepsinya juga akan kecil. Kemudian dari intersepsi tersebut yang dikonversi ke biomasa fotosintesis itu juga kemungkinan akan kecil. Jadi faktor-faktor produksi dari tanaman itu kita bisa duga dengan persamaan ini, dan apa-apa yang perlu kita ukur sebagai input itu kita ukur. Misalkan radiasi perlu kita ukur. Kemudian dari konsep ini kan ada di sini ya, ada fraksi alokasi biomasa dari biomasa total ke biomasa akar katakanlah. Nah, fraksi ini kan mengandung fase atau S tadi ya. Ini tadi. Oh, saya tidak share screen ya. Maaf. Nah, saya ulang ya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat kalau radiasinya kecil, kemungkinan key intersepsinya kecil karena dia ini operasi perkalian ya. Kecuali operasi pembagian dia kalau radiasinya kecil dia key intersepsinya besar gitu. Tapi ini operasi perkalian secara logika dengan radiasi yang kecil maka fotosintesis juga kecil karena misalkan mendung terus ya tidak terjadi fotosintesis atau sangat sedikit. Apalagi nanti dikalikan dengan efisiensinya berapa, biomasanya lebih kecil daripada radiasi biomasa yang terjadi ketika radiasinya cerah sekali gitu. Nah, kita dapat total biomasanya berapa. Kemudian juga ada S di sini ya. S itu fase itu mempengaruhi alokasi biomasa. Karena di sini ada apa nih, eta ya kalau bahasa Greek-nya ya. Bahasanya ini. Ada eta X itu nanti tadi kita lihat dipengaruhi oleh S tadi, fasenya kapan, pada fase kapan. Nah, ini S ini ya. Jadi eta ini dipengaruhi pada fase apa gitu. Nah, S ini kan hitungannya dari thermal unit. Jadi selain radiasi matahari, kita juga perhatikan suhunya.
suhunya sudahlah kecil ya, mendekati base temperatur, artinya hampir thermalnya penambahannya sangat kecil, karena kan dikurangkan dengan base temperatur. Kemudian dia mendung, jadi kemungkinan fraksi yang akan mengalir itu ke batang itu juga kecil juga. Sudah radiasinya kecil, kemudian fraksinya kecil, maka pertambahan biomasa pada tanaman tersebut tidak sebesar ketika faktor-faktor produksi lainnya itu optimal. Misalkan radiasinya besar, kemudian suhunya mencukupi ya, suhunya optimal ya. Jadi nanti pada jenis tanaman yang berbeda kita akan melihat suhu dasarnya berbeda. Ini harus diteliti artinya kita cocokkan modelnya. Nanti kalau modelnya cocok untuk suhu dasar berapa itu bisa kita reverse ya. Kita simulasikan modelnya, kita ambil data biomasa batang kita ukur semua, kita timbang biomasa akar dan seterusnya, harian kita timbang dengan destruktif ya, atau juga pendugaan bisa pakai model yang lain. Kemudian kita cocokkan dengan modelnya. Kalau modelnya sudah cocok, kita atur parameternya, kita mengatur parameter base temperaturnya, kita atur. Ketika model dan data yang sebenarnya itu seiring atau sama, artinya parameter yang sudah digunakan dalam model itu sudah tepat, sehingga kita dapatkan, kalau kita carinya base temperatur, kita dapatkan base temperaturnya berapa sih untuk tanaman ini gitu. Nah itu, jadi makanya ada tanaman yang sudah suhunya rendah aja sudah cukup bagus tumbuhnya, bahkan di dataran rendah ya, kentang gitu ya, dataran tinggi ya, dataran tinggi suhu rendah itu juga bagus tumbuhnya. Tapi kalau dibawa ke dataran rendah dia layu gitu, karena dia base temperaturnya berbeda, base temperaturnya cocok untuk suhu yang tidak terlalu tinggi ya, tidak di dataran rendah tapi di dataran tinggi. Nah, nanti bisa juga kita cari base temperatur kentang itu berapa, bisa dicari di literatur, atau kita balik prosesnya dengan simulasi dulu, kemudian kita cocokkan parameternya sehingga dia sesuai dengan data yang kita ukur. Kira-kira begitu, Hendra. Sudah jelas belum? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Izin Pak, ini kan kalau perhitungan begini, sepertinya kan kalau di petani kan pastinya mereka mikirnya kan iya. Ini berat, berat banget gitu Pak ya. Iya. Ini berarti ini nanti ditentukan oleh apa ya Pak? Istilahnya petani memungkinkan nggak sih Pak? Maksudnya dalam penerapannya itu supaya bisa meningkatkan produktivitas gitu kan? Kan tentunya biomasa ini juga penting gitu Pak. Ya. Apakah apa ya? Model yang sederhana, tapi nggak bisa Pak ya? Soalnya indikator-indikatornya juga nggak bisa disederhanakan atau nggak bisa diabaikan gitu Pak ya? Iya, kalau misalkan dengan model ini ya indikator yang dipakai ya radiasi matahari dan suhu. Yang harus menghitung malah Anda, PPL-nya mungkin ya. Oh suhunya begini-begini, harus diberikan suhu tambahan katakanlah. Karena misalkan kalau diberikan suhu yang segini saja, dia thermal ini tidak sampai. Berarti Anda harus memberikan keputusan bahwa ini harus diberikan apa suhu tambahan dari mana ya, susah ya. Dari secara engineering mungkin dikasih pemanas tapi akan menambahkan nilai, atau diletakkan di dalam rumah kaca kan. Kita sudah pernah belajar efek rumah kaca. Di luar itu mungkin lebih dingin, tapi ketika dimasukkan ke rumah kaca, apa namanya, ada energi yang terperangkap di sana sehingga meningkatkan suhu di dalam rumah kaca tersebut. Kalau di Jepang itu biasa ketika musim dingin itu menggunakan rumah kaca untuk nanam-nanam bunga gitu seperti itu. Jadi suhu dasar yang harus dipenuhi oleh tanaman itu bisa dipenuhi ketika dalam rumah kaca. Jadi ketika sinar matahari masuk, kalau kita berada di luar ruangan, itu dinginnya nggak kerasa sinar mataharinya gitu, tidak terik seperti di sini karena ada massa udara dingin yang dari kutub itu ya, dari utara. Jadi rasa teriknya itu terhapus oleh udara dinginnya. Tapi ketika masuk ke rumah kaca akan ada perangkap energi di situ ya, karena radiasi gelombang pendek berubah menjadi radiasi gelombang panjang karena terserap oleh permukaan. Radiasi gelombang panjang itu tidak bisa menembus dinding kacanya itu. Radiasi gelombang panjang tidak bisa menembus dinding kacanya, jadi energinya terperangkap di situ untuk meningkatkan suhu dalam rumah kaca. Jadi ketika musim dingin ya mereka masih bisa tetap bertanam dengan menggunakan rumah kaca. Bukan screen house ya, greenhouse betul. Kaca betul, bukan screen. Kalau di kita kan karena kita iklimnya panas, kita menggunakan screen agar ada aliran angin ya, tidak terlalu panas ya. Seperti itu kira-kira. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menambahkan mungkin Mbak Agus atau Pak Farid atau Bu Opti atau Pak Bahtiar? Ampun Pak, cukup, sudah banyak ini. Oke Pak.
Pak Agus tadi katanya ingin menambahkan satu slide Pak, atau bagaimana Pak? Iya, mungkin bisa. Ya, saya stop share dulu ya Pak. Mic-nya Pak Agus masih mati Pak. Pak Agus suaranya nggak kedengeran loh Pak. Pak Agus mic-nya masih mati Pak, tidak terdengar suaranya. Pak Agus? Agus, mic-nya masih mati Pak Agus. Pak Agus. Mic-nya masih mati Pak Agus. Pak Agus Ardhito. Mic-nya kondisi mati. Pak Agus mic-nya masih mati. Mic-nya dihidupkan Pak Agus. Nah, sudah bisa didengar ya. 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 Ternyata tidak. Saya cari-cari. Baik, saya coba. Hanya sekedar mengingatkan, mungkin juga berkaitan dengan iya, bahwa pemodel-model yang kita itu pelajari adalah yang saya sampaikan dari awal adalah merupakan penyederhanaan sistem. Makanya tadi pertanyaannya yang pertama, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh. Model yang kita pelajari itu adalah model tingkat 2. Berarti hanya ada faktor iklim dan air yang diperhatikan dalam model ini. Faktor pupuk, NPK, apalagi hama penyakit itu tidak dimasukkan dari sini. Kemudian ini bisa menggambarkan ke pertumbuhan tanaman. Apakah sehat, subur atau tidak, itu tidak bisa juga belum menggambarkan seperti itu. Artinya pertumbuhan perkembangan ini hanya menggambarkan perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor iklim tadi ya. Faktor iklim, curah hujan, air curah hujan,
radiasi surya, oksigen, dan karbon dioksida. Karbon dioksidanya pun tidak tidak eksplisit semuanya ya, tapi didekati dengan kemarin yang tadi juga sudah disinggung, tapi dengan kalimatnya ya. Kemarin yang efisiensi penggunaan air ya, ada pada saat stomata, ada stomata, ada karbon dioksida yang masuk itu sama dengan air yang keluar, sehingga penggunaan karbon dioksida itu bisa didekati dengan efisiensi penggunaan air. Jadi itu. Nah, yang ini untuk tanaman khususnya mungkin padi, tapi sudah disampaikan tadi oleh Pak Anca, bisa dijelaskan untuk kentang, jagung, kedelai dan sebagainya, mungkin beda-beda di termana unit, ya, kebutuhan curah hujan tadi, curah hujan, radiasi surya dan yang diperhatikan itu. Ya. Baik, kemudian ini penyederhanaan sistem, bisa dilihat tanaman itu kita gambar ini, tanaman itu kita lihat sebagai daun saja. Ya, daun menerima radiasi surya dari sini. Radiasi surya tadi ada yang mungkin ditangkap oleh daun ini, yang intercepted, terus ada yang diteruskan tadi, transmitted, ya, ditransmisikan ke bawah kanopi. Ya. Sehingga untuk rumusnya tadi adalah radiasi yang ditangkap sama dengan radiasi datang, bahwa radiasi global dikurangi dengan radiasi yang diteruskan dengan rumus-rumus matematik yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Anca ya. Your internet connection is unstable. Mudah-mudahan tidak mati ya. Baik, dari ini kalau kita kembali ke yang flow in dan flow out, masuk alur massa ini masuk, kemudian alur massa keluar. Jadi biomassa ini ditentukan oleh, ini dengan bahasa yang lain ya, ditentukan oleh selisih antara laju fotosintesis dan laju respirasi. Ini sudah ya. Nah, ini pemodelan yang sederhana, yang kalau tanaman itu dianggap sebagai daun, ya, sebagai daun. Sampai di sini paham ya, mudah-mudahan. Karena ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau variabel keadaan atau pengubah keadaan ini, biomassa daun, saya rubah jadi biomassa tanaman. Biomassa tanaman. Ya, kalau di sini daun, atau Anda sudah tahu persis bahwa daun itu merupakan pabriknya pada tanaman, pabriknya pada tanaman. Nah, kalau daun biomassa ini biomassa tanaman, maka daun tidak nampak dari ini kan, tidak nampak, sehingga model ini bisa dikembangkan menjadi yang pernah saya sampaikan, biomassa tanaman dan fotosintesis. Tetap ini fotosintesis masuk, ini laju fotosintesisnya tadi sudah lajunya ditentukan banyak sekali, ada rumus-rumus tadi sudah dijelaskan. Kemudian ini biomassa tanaman, Anda tahu tadi daun sangat mempengaruhi seberapa banyak radiasi surya ditangkap atau dirubah menjadi senyawa kimia yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan hasil nantinya. Nah, karena daun itu sudah masuk di sini, sementara daun masih mempunyai fungsi
maka daya tangkap tanaman itu digambarkan melalui ini LAI. Seperti luas daunnya. Berarti kan kalau ini berapa banyak yang ditangkap, nah di sini lah radiasi surya yang banyak ditangkap itu akan mempengaruhi laju di sini fotosintesis. Berarti daun di sini dengan daun di sini berbeda. Daun di sini sebagai variable state atau state variable-nya atau ubah keadaan. Sementara dalam model yang ini hanya dilihat sebagai auxiliary variable-nya. Jadi bukan sink-nya, bukan stock-nya, tapi konverternya. Sehingga ada aliran seperti ke sana. Nah. Ini akan mempengaruhi fotosintesis, laju fotosintesis ini, biomasa yang ditumpuk tadi sebuah jelas sekali dari Pak Anca, ada respirasi juga di sini. Nah, dalam model ini tadi ada fase perkembangan, fase pertumbuhan, dan ya fotosintesis kan butuh ada H2O, ada CO2, kemudian tarik cahaya, tadi cahaya semua, dan H2O-nya tadi ada neraca airnya, karbon dioksidanya itu dengan yang rumus sebelum UTS, namanya, efisiensi penggunaan air. Katanya seperti itu. Dan nanti ada prinsipnya bahwa model kita adalah model yang PK2 menghitung perkembangan hasil tanaman berdasarkan masukan curah hujan atau irigasi, curah hujan dan irigasi, kemudian radiasi surya, suhu temperatur, seperti yang pernah saya sampaikan di awal. Itu mudah-mudahan bisa menambah itu yang bisa saya sampaikan, Pak Anca. Baik, adik-adik, kalau masih ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Juga Bapak Ibu dosen kalau ingin menambahkan juga dipersilahkan. Jadi saya lagi. Mungkin Pak Anca ditambahkan tadi yang bertanya tentang Pak Anca. Nah, model ini diterapkan petani. Ini model kan untuk pendugaan kita selaku peneliti. Monggo Pak Anca tambahkan Pak Anca. Iya. Jadi model itu adalah alat kita untuk memprediksi ya. Jadi kalau ada istilah forecasting ya, forecasting itu peramalan gitu. Kita mendapatkan peramalan cuaca itu karena ada model pergerakan awan dan sebagainya ya, kadar air di awan dan sebagainya ya. Nah kalau model tanaman ini alat kita untuk memprediksi hasil. Jadi ketika kita mengakomodir semua faktor-faktor yang diperlukan dalam model tersebut atau variabel-variabel yang kita input dalam model tersebut, kita bisa memprediksi hasilnya akan seperti apa tanaman itu gitu. Jadi intinya petani itu tidak ini ya Pak, kalau petani by experience ya Pak Farid ya. Jadi berdasarkan pengalamannya, kalau misalkan airnya kurang, hasilnya kurang segini, kalau irigasinya kecil segini, hasilnya segini gitu. Nah kalau kita mengukur, kalau petani kan merasa-rasa, ini biasanya saluran irigasi penuh, tahu-tahu sekarang cuma separuh. Pengalaman yang lalu kalau airnya kurang, irigasinya cuma separuh, hasilnya turun katakanlah 30% misalnya. Nah itu petani berdasarkan pengalaman itu bertahun-tahun bertahun-tahun, mungkin katakanlah 10 tahun, dapat feel-nya ya, dia dapat expert judgment-nya. Jadi melihat airnya kurang, dia bisa secara expert ya, secara expert itu sudah bisa menilai panennya akan berkurang berapa. Tapi kalau kita tidak perlu proses expert judgment, kita dengan menggunakan model, kita mengukur semua proses, kemudian mengkalibrasi modelnya sehingga bisa sesuai dengan yang
kenyataan, di observasi, kemudian kita gunakan model tersebut untuk pendugaan berikutnya. Jadi kira-kira begitu. Jadi model itu digunakan untuk kita peneliti ya, adik-adik mahasiswa ya, peneliti untuk proses penelitian. Nah kalau petani memang dia prosesnya expert judgment karena udah bertahun-tahun. Kalau kita tidak perlu selama petani untuk belajar, tidak. Tapi setidaknya kita mengetahui proses-prosesnya, mengakomodir proses-prosesnya dan variabel-variabel apa yang dibutuhkan. Sehingga nanti kita bisa ukur, kita bisa prediksi kira-kira nih panennya hasilnya segini gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi adik-adik bermain ramalan ya, bermain jadi peramal gitu. Jadi yang dikatakan expert itu, yang dia akan ahli itu dia sudah tahu sebelum terjadi gitu ya. Nah model ini adalah alat untuk menjadi expert ini adik-adik. Model untuk jadi expert. Seperti itu. Kira-kira mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak Farid? Ya tadi sudah jelas itu. Jadi memang ini bukan untuk aplikasi petani, tapi memang peneliti atau mahasiswa, oh kalau ini komponennya ini kurang, nanti kejadiannya apa, sudah kita duga dengan model. Intinya begitu. Monggo ini mahasiswa, ada yang bertanya lagi? Apa kita ditinggal tidur ya Pak? Kameranya mati, tidur ya, kameranya semua. nggak ada yang aktif ya, saya kan juga ikut bingung. Ini mendengarkan apa tidak juga saya nggak tahu.